Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin kita sama-sama merasakan kasih karunia Tuhan yang tak pernah berhenti dan selalu berada bersama-sama dengan kita. Dan saat ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 95 ayatnya yang kedua berkata, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ya, dengan firman ini menjelaskan kepada kita untuk selalu memuji Tuhan dalam nyanyian dan bersorak-sorai untuk namanya. Dan saat ini kita sama-sama memuji Tuhan dan sama-sama menyembah Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji
Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bermazmur, kami nyanyikan pujian bagimu Tuhan. Oh haleluya. Kami bermazmur bagimu, kami angkat suara kami dan memuji namamu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Oh haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan, mengangkat hati dan iman kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan oleh penyertaan-Mu di sepanjang malam yang kami lalui. Kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa kami boleh bangun dengan tubuh yang berkati Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa sebelum kami melaksanakan aktivitas kami datang kepada Tuhan. Kami rindu mau belajar firman Tuhan karena kami percaya sungguh Bapa, firman-Mu menjadi kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Tuhan tolong kami, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi firman-Mu, urapi kami semua, jemaat yang menyaksikan acara Saat Teduh di pagi hari ini, baik kami yang ada di Luhuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami, simpatisan kami yang menyaksikan acara ini. Mari Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami, kuasai hati pikiran kami, biar kami sungguh-sungguh mau fokus dan merindukan firman Tuhan yang akan menolong kami, menguatkan kami, membebaskan kami dari segala kekhawatiran. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini, kami satu punya pengharapan di dalam Tuhan. Engkau
Allah yang berjanji selalu menyertai hidup kami. Terpuji nama-Mu, Roh Kudus, berikan kami hikmat untuk mengerti, memahami kebenaran-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC, jemaat yang ada di Luwu maupun yang ada di Palu, bahkan dimanapun saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan acara ini. Mari kita bersyukur di pagi hari ini tanpa terasa kita masuki hari yang kedua bulan November. Saat ini saudara-saudara kita akan segera memasuki bulan Desember di mana kita akan bersukacita merayakan Natal. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita masih sehat, kita masih kuat, menikmati nafas hidup yang baru, menikmati hari yang baru, bahkan anugerah Tuhan akan terus baru dalam hidup kita, itu yang akan kita nikmati. Dan pagi hari ini saya percaya kita semua orang-orang yang ditolong Tuhan dan akan terus ditolong, dipelihara oleh Tuhan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita melaksanakan tugas pekerjaan kita di pagi hari ini, di sepanjang hari ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita akan belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menjadi kekuatan. Firman Tuhan menjadi penolong bagi kita, akan menjadi pengharapan bagi kita. Karena di sana ada penghiburan, ada pengharapan, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku ke yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya berikan tema di pagi hari ini, lega di saat sukar. Lega di saat sukar. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita tahu saat ini bahwa keadaan dunia tidak semakin baik-baik saja. Keadaan dunia yang tidak pasti sedang berubah-ubah. Dan kita tahu sekarang ini bukan masa-masa yang baik, tetapi kita tahu sekarang ini kita sedang menghadapi masa-masa sukar, masa-masa yang berat. Kenapa? Karena keadaan ekonomi saat ini sedang menurun, termasuk apa yang dialami oleh bangsa kita. Keadaan ekonomi dunia sedang menurun, termasuk yang dialami oleh bangsa kita, termasuk kita alami, kita sebagai orang percaya juga mengalami hal yang sama. Ketika BBM naik lagi, tentu saja barang-barang juga naik harganya, sehingga dan inflasi akan terus naik, sehingga daya beli masyarakat itu menurun. Kemudian banyak berita-berita yang kita dengarkan melalui medsos bahwa keadaan dunia saat ini memang sedang tidak pasti, ya, sedang berubah-ubah. Banyak peristiwa yang terjadi yang kadangkala membuat kita khawatir, kadangkala membuat iman kita luntur, kadangkala membuat semangat kita jatuh, kadangkala membuat kekhawatiran selalu timbul di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, banyak hal-hal yang terjadi saat ini yang pernah kita dengarkan, ya. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, saya mengikuti channelnya Paul Sang. Ya. Suatu pagi, seorang hamba Tuhan dari Jerman menelpon beliau, mengatakan, Pastor Paul Sang, saya sedang khawatir dengan Indonesia. Kenapa? Saya punya satu penglihatan bahwa Indonesia itu akan berdarah-darah. Bahkan negara Indonesia itu akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Nah, saudara, itu hal-hal yang kadangkala kita bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi, apa yang akan sedang terjadi di dunia ini. Yang berikut, kalau kita perhatikan saat ini, belum lama ini mungkin masih berlangsung, bagaimana demonstrasi di Iran yang memprotes pemerintah tentang cara berpakaian. Hari ini saudara-saudara sudah 3.000 korban jiwa berjatuhan. Kemudian saudara-saudara ada pidato Perdana Menteri Israel, ya, di hadapan sidang umum PBB yang mengatakan bahwa Israel mendukung kemerdekaan Palestina. Israel mendukung negara Palestina merdeka walaupun harus memenuhi persyaratan. Saudara, apa artinya saudara-saudara ketika negara Palestina merdeka bahwa ibu kota negara adalah kota Bethlehem.
Dan hal ini saudara menggembirakan dunia muslim, apalagi di negara kita. Dan banyak peristiwa yang terjadi di negeri kita ini, di sana sini terjadi diskriminasi tentang penegakan hukum yang tidak pasti, terjadi penolakan orang yang mau mendirikan rumah ibadah, terjadi penolakan atau pelarangan kita mau beribadah. Nah, saudara-saudara, semua itu akan bisa kita lewati kalau kita hanya bersandar kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari peristiwa-peristiwa ini yang kadang-kala membuat kita jadi takut, melembangkan iman percaya kita. Nah, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi setiap orang percaya, bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita terhadap persoalan-persoalan yang sedang terjadi dan yang akan masih terus terjadi. Ya, karena saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa di akhir zaman keadaan dunia tidak akan semakin baik, tetapi akan semakin buruk. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-17, ya, kita akan baca ayat 12-13. Dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat pun akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan akan disesatkan. Nah, saudara-saudara, iman kita kepada Tuhan akan bertumbuh ya di dalam 2 hal. Ketika ada penganiayaan dan ketika kita mau membaca firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca awal tadi, bagaimana ajakan Yesus ya, sang juru selamat memanggil kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, respon kita terhadap semua persoalan yang sedang terjadi saat ini, yang kadang-kala akan melemahkan iman kita, kadang-kala membuat kita khawatir. Yang pertama, saudara-saudara, ya, mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Mari kita bawa kehidupan kita bawa segala kekhawatiran kepada Tuhan, kita bawa semua masalah kita kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 dikatakan tadi, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia akan memberi kita kelegaan. Ya. Kita akan dia akan melepaskan kita dari kekhawatiran, membebaskan kita dari beban apapun. Dia akan memberikan kekuatan iman. Ya. Tuhan akan memberikan kita pengharapan. Tuhan memberikan kekuatan iman kepada kita. Dia akan mengangkat ya, iman kita, memberikan kita pengharapan. Kemudian dia akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Di tengah persoalan apapun, ketika kita datang kepada Tuhan, percaya saudara-saudara, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ada sukacita di tengah-tengah masalah. Ya. Kekhawatiran apapun yang akan datang kepada kita, ketika kita datang kepada Tuhan, pasti kita akan dibebaskan. Ya. Gantungkan iman percaya kita kepada Tuhan. Gantungkan pengharapan kepada Tuhan. Nah, itu saya katakan tadi bahwa kita datang kepada Tuhan dalam situasi sulit pun kita akan merasakan yang namanya kelegaan. Ya. Ada ketenangan, ada kekuatan baru, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menolong kita, memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Yang kedua, dikatakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Mari kita belajar kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Ketika kita mau membaca firman Tuhan setiap hari, ketika kita belajar Alkitab setiap hari, tidak ada yang mengintimidasi kita, tidak ada yang membuat kita khawatir, tidak ada yang mengawasi kita. Kita belajar kepada pribadi Yesus lewat kebenaran firman. Apakah saudara kalau baca Alkitab di kamar terintimidasi? Tidak. Seperti dia katakan, aku lemah lembut. Dia akan memberikan kita kekuatan. Mari kita baca Alkitab setiap hari. Baca firman Tuhan. Kemudian mari kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Seberapa banyak firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan. Kemudian kita lakukan. Maka seberat apapun beban kita, di sana Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan membuat menjadi ringan apapun yang menjadi beban kita saat ini. Ya, karena kita percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan terlibat di dalamnya. Tuhan akan
membantu kita, melepaskan kita dari semua persoalan. Dan itu saudara-saudara, di tengah masa yang sukar ini, masa-masa yang sulit ini, mari kita jangan khawatir. Jangan kita pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan kita pernah mengeraskan hati untuk datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh saudara-saudara. Jangan kita hanya mengharapkan mujizat. Mujizat itu bisa saja kadangkala itu akan justru menenggelamkan iman kita. Kalau kita punya keraguan-raguan. Tapi percaya bahwa ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, walaupun kita tidak mengalami mujizat, tapi pertolongan Tuhan dalam segala situasi akan nyata bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa saudara-saudara? Dikatakan karena Allah itu setia. Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga pada saat kita dicobai itu sanggup menanggung. Saudara-saudara, apa yang kita alami, proses yang kita alami itulah terjadi seizin Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita mampu menghadapi itu. Karena Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Tuhan akan campur tangan dalam seluruh persoalan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah jangan bertanya di mana Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk selalu datang. Jangan kita bertanya di mana Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Percaya saudara-saudara, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu adalah Immanuel, selalu bersama-sama dengan kita. Marilah kita selalu datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kita kekuatan, memberikan kelegaan, melepaskan kita dari semua beban, mengangkat iman kita, memberikan kekuatan iman, memberikan kita pengharapan, sehingga kita akan mengalami yang namanya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Percaya di sana ada janji Tuhan, ada pengajaran, ada didikan, bahkan ada teguran buat kita. Kita harus terima dengan hati yang lemah lembut, supaya firman Tuhan itu tumbuh, tertanam di dalam hidup kita, tumbuh di dalam hidup kita, itu akan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara, seberat apapun masalah kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita, membebaskan kita dari segala kekhawatiran, dari segala ketakutan, dari segala kebimbangan. Karena di dalam Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita. Di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan tugas pekerjaan kami datang kepada Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan yang menuntun kami, memberikan kami kekuatan dengan situasi dunia yang tidak pasti ini. Di tengah masalah, persoalan, kegoncangan yang kami hadapi, kami punya pengharapan. Di dalam Tuhan ada kekuatan bagi kami. Dalam Tuhan ada pertolongan bagi kami. Dalam Tuhan ada kelepasan bagi kami. Dalam Tuhan ada kelegaan bagi kami. Terima kasih Bapak, semua kami menyaksikan acara di pagi-pagi hari ini Tuhan. Kami ada di Luhuk, yang ada di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini. Tuhan, urapi kami semua agar firman-Mu Tuhan benar-benar tertanam dalam iman kami, akan tumbuh dalam hidup kami dan akan berbuah-buah dalam hidup kami. Di tengah-tengah masalah kami tidak akan takut lagi, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan bimbang lagi karena kami percaya, kami punya pengharapan Tuhan Engkau Allah Immanuel bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa saat ini, dimanapun kami berada, saudara-saudara kami berada, yang menyaksikan acara ini, yang sakit Tuhan sembuhkan. Persoalan pergumulan kami Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Sebesar apapun pergumulan kami taruh dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya sungguh Bapa, Engkau Allah satu-satunya penolong, pengharapan bagi kami. Di dalam Tuhan kami memiliki kelegaan. Dalam Tuhan kami memiliki pengharapan. Di dalam Tuhan kami memiliki damai sejahtera. Terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.